Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ayuanti, kelas 02 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan membahas materi tentang ICT sebagai fasilitas pendidikan. Fasilitas TIK merupakan aset paling penting bagi pengembangan sebuah organisasi saat ini. Fasilitas TIK dapat menjadi nilai tambah bagi sebuah organisasi bila digunakan sesuai dengan proses bisnis sebuah organisasi. Akan tetapi, tidak mencakup kemungkinan fasilitas TIK menjadi tidak efisien sebuah organisasi apabila kita tidak memanfaatkan sebaik mungkin semua fitur yang ada. Pengadaan fasilitas TIK membutuhkan perencanaan yang baik dan disesuaikan dengan kebutuhan serta sumber daya manusia yang akan mengelola fasilitas TIK tersebut. Penjelasan ICT sebagai fasilitas pendidikan yang sudah saya sampaikan, konsep dan pemahaman TIK sangat luas. Tidak hanya terbatas kepada hardware dan software, akan tetapi mencakup aplikasi, teknologi jaringan, atau bisa dibilang internet yang dimanfaatkan untuk berkomunikasi dan mengelola informasi. Adapun pengertian TIK dan konsep fasilitas pendidikan, yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau bisa dibilang TIK, mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Karena itu, penguasa TIK berarti kemampuan memahami dan menggunakan alat TIK secara untuk termasuk komputer dan memahami informasi. Tinio mendefinisikan TIK sebagai seperangkat alat yang digunakan untuk berkomunikasi dan mensimulasikan dan menyimpan dan mengelola informasi. Teknologi yang dimaksud termasuk komputer, internet, teknologi penyiaran, dan telepon. TIK dan konsep fasilitas pendidikan dimaknai dalam 3 paradigma, yaitu 1. ICT atau TIK sebagai alat berupa produk teknologi yang bisa jadi sebagai pelaku dalam pendidikan. Yang kedua itu ICT sebagai bagian dari materi yang bisa membuat pendidikan menjadi lengkap, akurat, cepat, transparan, dan mutakhir. Yang ketiga itu ICT sebagai alat bantu untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, menyelidiki, membuktikan, dan menyebarkan informasi penting secara efisien dan efektif dan efisien. Konsep fasilitas pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu 1. Menurut Mouli 2006, fasilitas adalah prasarana atau wahana untuk melakukan atau mempermudah sesuatu. Fasilitas bisa pula dianggap sebagai suatu alat. Fasilitas biasanya digunakan dalam pemenuhan suatu prasarana umum yang terdapat dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua yaitu
Menurut Wahyuningrum 2004 menyatakan bahwa fasilitas sebagai sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha berdasarkan pengertian yang sudah saya sampaikan. Bisa kita simpulkan bahwa fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar sebuah kegiatan. Pandangan umum penggunaan TIK di dunia pendidikan. Ada beberapa tools utama TIK yang berpengaruh di dunia pendidikan. Dijelaskan kemudian banyak fasilitas pendidikan yang kini telah terganti oleh fasilitas TIK di sekolah. Misalnya, buku telah terganti dengan kehadiran flash disk dan overhead. Proyektik kini terganti dengan kehadiran data proyektor. Ada beberapa komponen TIK yang mengandung dunia pendidikan. Yang pertama yaitu komputer. Komputer merupakan komponen utama di dalam dunia TIK. Komputer kini digunakan di dunia pendidikan. Hampir sebagai besar sekolah kini telah memiliki lab komputer. Lab komputer dimanfaatkan untuk TIK sendiri dan program pendidikan di sekolah. Yang kedua yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan salah satu fasilitas TIK yang mendukung dunia pendidikan. Tosun dan Baris mengatakan bahwa banyak negara di dunia kini bekerja sama dengan beberapa perusahaan software besar TIK seperti Microsoft Media dan lain sebagainya untuk kepentingan pendidikan sehingga memperoleh lisensi dengan biaya yang relatif lebih murah. Yang ketiga yaitu data proyektor. Komputer merupakan komponen utama di dalam dunia TIK. Komputer kini digunakan di dunia pendidikan. Hampir sebagai besar sekolah kini telah memiliki lab komputer. Lab komputer dimanfaatkan untuk TIK sendiri di dalam program pendidikan di sekolah. Yang keempat itu tools berbasis internet dan web. Perkembangan teknologi jaringan atau bisa dibilang internet akhir-akhir ini juga diimbangi dengan peningkatan kecepatan koneksi dan bandwidth yang juga meningkat. Sebagai kini, fasilitas TIK berupa internet kini dimanfaatkan untuk dunia pendidikan. Referensi teks bersegni terganti dengan audio dan animasi di dalam dunia pendidikan. Manfaat ICT dalam pembelajaran. Menurut Suwarsi Madya 2011 untuk menjaga agar pemanfaatan TIK tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan peserta didik menjadi manusia berkarakter dan berkecerdasan intelektual dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan terkait. Manfaat ICT dalam pembelajaran yang pertama berupa meningkatkan kemapanan dan pengusahaan murid terhadap pembelajaran. Yang kedua yaitu memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid yang berbagai upaya. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi murid. Yang keempat, memperbolehkan pembelajaran bersendiri. Yang kelima, memperbolehkan murid mengakses
maklumat yang sukar diperbolehin. Yang keenam yaitu memperbolehkan murid mengumpul maklumat yang diperlukan masa yang lama atau terlalu mahal untuk diperbolehkan. Yang ketujuh itu mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. Yang kedelapan yaitu memperbolehkan murid mencoba atau melaksanakan eksperimen yang sukar, terlalu mahal, mustahil atau bahaya untuk dilaksanakan dengan cara biasa. Yang kesembilannya itu meningkatkan daya kreativitas dan imajinasi murid. Yang kesepuluh memberikan peluang kepada murid belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum. Yang ke-11 itu meningkatkan kemahiran ICT. Mungkin sekian dari pembahasan materi dari saya. Sekian dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.